Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada senior saya, guru saya, Dr. Bambang Budiono, atas introduksinya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan diskusikan mengenai beberapa poin berkaitan dengan drug eluting stent, yaitu satu perkembangan terbaru, yaitu yang saya kira kita juga sudah paham dan mengetahui, yaitu adanya satu inovasi-inovasi terhadap drug eluting stent ini menjadi target eluting stent. Apa yang membedakan nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentu kita paham bersama bahwa seluruh awal dari cerita PCI ini berawal dari Andreas Granzik yang bekerja di meja kayunya untuk membuat homemade balloon, ya, homemade balloon. Yang mana balloon ini kalau kita perhatikan di gambar bawah, yaitu Granzik Dilaka DG2030 ini adalah satu balon yang cukup bulky, karena ukurannya cukup besar dan sangat kaku saat itu. Dan namun yang luar biasa adalah karena cerita ini berhasil membalon atau POBA melebarkan pembuluh darah koroner di proximal LAD yang sebelumnya hanya bisa diatasi dengan satu pembedahan, yaitu CABG. Bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah ternyata setelah 10 tahun follow up setelah tahun 77 ke 87 ternyata masih cukup baik. Permasalahan utama yang saya kira mungkin senior-senior saya mengalami, ya, atau guru-guru kami juga mengalami, yaitu adanya kekhawatiran setelah PTCE atau setelah POBA ini adalah tingginya angka acute closure, di mana saat itu dokter intervensionis harus sangat ramah terhadap dokter bedah, ya, karena backup dari dokter bedah ini sangat diperlukan saat itu. Sampai dengan 1 dari 10 pasien yang di POBA itu bisa mengalami acute closure yang berakhir di OK. Dan perkembangan selanjutnya tentu dari BMS, ya, sehingga diperlukan satu teknologi baru untuk scaffolding sehingga tidak terjadi acute closure ini. Jadi inilah awal daripada BMS ini. Satu penelitian besar saat itu tahun 80-an, ya, sebelum 86 itu adalah yang disebut Benesten dan Stress Trial, yaitu Benesten yaitu Belgium dan Netherlands stent trial, ya, yang telah mengetes bahwa diperlukan satu metal yang diimplan untuk mengurangi angka acute closure yang ternyata saat itu cukup efektif dan telah dipasang sampai ratusan ribu pasien saat itu tahun 80-an. Namun lagi-lagi permasalahannya adalah satu masalah selesai, masalah lain timbul, yaitu adanya satu restenosis yang cukup tinggi, kurang lebih 20-50%, rata-rata literatur mengatakannya sampai 30%. Jadi 1/3 terjadi restenosis, yaitu satu neointimal hyperplasia, di mana respon terhadap stent ini yaitu adanya teraktivasinya yang disebut sebagai VSMC atau vascular smooth muscle cells, dan kemudian terjadi migrasi ke dalam intrastent yang terjadi neointimal hyperplasia. Dulu neointimal hyperplasia ini dianggap satu benign disease, ya. Namun kemudian pada periode selanjutnya BMS ini juga bukan hanya bisa menyebabkan stable angina, tapi bisa juga menyebabkan satu acute coronary syndrome. Sehingga saat itu dipikirkan mengapa tidak meletakkan satu drug, ya, di dalam stent untuk mengatasi migrasi dan juga proliferasi daripada VSMC ini. Jadi yang dua stent yang sangat terkenal saat itu yaitu Cypher dari Cordis, ya, Johnson & Johnson, dengan bahan aktif sirolimus, dan juga Taxus, ya, saat itu dengan bahan aktif paclitaxel. Pada periode sebelumnya bare metal stent tentu, karena bare metal stent tentu hanya stentnya saja. Namun drug eluting stent ini ada 3 komponen yang saya kira kita juga paham bersama, yaitu adanya satu drug, satu adanya polimer, dan ada satu stent. Namun saat itu perlu dipahami bahwa stent saat itu adalah sangat bulky dan juga sangat tebal.
dengan strata thickness itu bisa mencapai 140 mikron. Dan juga polimer generasi awal yang dipasang juga bukannya tanpa masalah. Karena polimer yang tujuannya ini adalah untuk drug release dan drug kinetic, yaitu untuk menempelnya drug pada stand, juga di generasi-generasi awal ini memiliki banyak masalah, yaitu adanya inflamasi kronis dan hypersensitivity. Dan ini kemudian menjelaskan mengapa adanya stent thrombosis setelah itu. Terlepas dari adanya kehebohan saat itu, yaitu pada saat ESC meeting sekitar tahun 2006, di mana sangat heboh karena saat itu drug eluting stent yang dianggap adalah satu refinement atau satu perbaikan daripada bare metal stent, ternyata juga muncul adanya stent thrombosis. Namun Greg Stone melakukan satu follow up study selama 5 tahun, betapapun stent generasi pertama ini memiliki masalah, namun cukup baik sebenarnya dibandingkan bare metal stent. Dia bisa menurunkan TLR atau target lesion revascularization dalam 5 tahun sampai setengahnya. Ya, ini sesuatu yang impresif sehingga saat itu BMS bisa dikatakan sudah mulai ditinggalkan. Namun tentu generasi pertama DES ini juga memiliki juga ada masalah-masalah, yaitu good, the bad, and the ugly. Jadi kalau sebelah kiri kita lihat late loss 0 selama 7 tahun ini adalah satu implan dari sirolimus ya, yaitu Cypher, ada satu follow up cukup baik. Namun kalau kita perhatikan secara patofisiologi, dengan adanya obat yang terjadi adalah delayed healing. Jadi kalau kita lihat di sini, saya coba pakai pointer. Kalau kita lihat di sini bare metal stent dalam 4-6 minggu sudah terjadi endotelisasi yang cukup sempurna. Namun kalau drug eluting stent hanya 40-50% pada periode yang sama, kurang lebih 1,5 bulan. Dan kalau kita perhatikan di sini dengan adanya polimer dan juga drug tadi, terjadinya ada satu proses inflamasi. Dari di bawah mikroskop kita bisa lihat sel-sel inflamasi, diantaranya adalah giant cell. Dan tentu yang menjadi isu terbesar adanya adalah satu late stent thrombosis atau bahkan very late stent thrombosis yang terjadi lebih dari 1 tahun. Belum lagi waktu itu mungkin belum terlalu terbiasa kita melakukan intracoronary imaging. Jadi selain ada masalahnya polimer, selain ada masalahnya stat yang cukup tebal, kita juga punya masalah yaitu adanya incomplete apposition pada saat melakukan. Periode selanjutnya tentu ini perbaikan dari periode pertama, yaitu DES generasi 2 yang relatif kita pakai sekarang, yaitu adanya turunan daripada Limus ya, atau Limus itu, karena paclitaxel ternyata ada satu head-to-head study yang membandingkan antara Cypher dan Taxus, ternyata Limus atau sirolimus lebih baik dibandingkan paclitaxel, sehingga pada periode selanjutnya drug Limus, turunan Limus ini dipertahankan yang kita pakai sekarang, baik itu sirolimus, everolimus, zotarolimus maupun biolimus. Dan tentu polimer selain drug yang diperbaiki adalah polimer. Polimer yang dipakai saat ini generasi 2 dan berikutnya adalah satu polimer yang biocompatible, artinya biopolimer yang bukan hanya tipis, tapi juga lebih ramah terhadap inflamasi sehingga tidak menyebabkan inflamasi kronis dan hypersensitivity yang menjadi biang kerok stent thrombosis. Sedangkan stent, perbaikan-perbaikan stent diantaranya adalah satu desain-desain yang diperbaiki, baik itu jumlah konektornya mungkin dikurangi dengan sebelumnya closed cell design menjadi open cell design, dan juga mengurangi stent strut thickness yang dulu adalah sampai 140 mikron menjadi di bawah 100 ya, saat ini rata-rata di angka 80-an. Satu hal penting juga perubahan dari metal saat ini adalah yang dulunya masih dipakai stainless steel, saat ini yang dipakai itu adalah platinum chromium dan cobalt chromium. Kenapa dirubah? Karena dengan platinum chromium ini adalah satu stent, satu jenis material yang sangat kuat dengan mengurangi strut thickness dari 140 menjadi 80-an,
dia justru memiliki radial strength yang relatif sama atau bahkan lebih kuat dibandingkan stainless steel dengan ketebalan yang jauh lebih besar. Dan, jadi ini beberapa trial yang saya kira ini trial cukup lama juga yang membandingkan adalah everolimus dan paclitaxel ya, tentu jauh sekali berubah. Kalau ini adalah 1 Mei, sebenarnya ada satu data lagi gambar seperti ini, yaitu adanya stent trombosis, di mana terjadi generasi 2 di mana generasi pertama itu stent trombosis turun sampai dengan 70% ya dari pool data analisis yang melibatkan ribuan pasien ini. Pertanyaan terpenting saat ini adalah tahun 2020. Why do we need better stents? Jadi kenapa kita memerlukan stent yang lebih baru dan lebih bagus? Yang pertama, walaupun kita sudah cukup puas, para pakar menyatakan bahwa masa-masa saat ini, berapa tahun terakhir ini bisa dikatakan satu plateau daripada perkembangan stent, di mana para intervensionis sudah cukup happy dengan kualitas stent, hanya difokuskan kepada bagaimana cara mengimplannya dengan baik. Yaitu dengan bagaimana makin menurunkan late stent thrombosis dan restenosis. Dan juga poin penting juga yang banyak dibahas saat ini adalah, dan setiap company melakukan satu trial saat ini adalah bagaimana menurunkan ketergantungan terhadap dual antiplatelet yang bagaimana caranya tidak setahun, tapi bagaimana 6 bulan, 3 bulan, bahkan 1 bulan. Dan tentunya untuk memperbaiki prognosis setelah pemasangan stent. Tentu untuk memahami mengapa kita perlu stent yang baru, kita perlu paham juga mengapa current stent ini memiliki, walaupun stent baru saat ini tetap memiliki masalah. Yang pertama itu adalah karena adanya drug dan polimer yang masih bisa menyebabkan inflamasi dan hypersensitivity. Dan polymer irregularities ya, yang menyebabkan drug delivery yang tidak konsisten dan juga menyebabkan tempat atau nidus terhadap trombosis. Nanti saya akan berikan gambar daripada mikroskop elektron mengapa ini juga penting. Sesuatu poin yang mungkin jarang kita perhatikan. Yang selanjutnya adalah mechanical issues, yaitu adanya stress fracture dan juga yang disebut sebagai LSD, yaitu longitudinal stent deformation, terutama kalau kita melakukan stenting di ostium lesion. Dan juga very late issue di mana permanent metallic implant dan juga isu-isu vasomotor nanti berkaitan dengan BVS dan lain-lain. Dan ini satu hal, yaitu pemeriksaan mikroskop elektron terhadap integritas polimer pada stent-stent yang kita pakai saat ini. Jadi bukan stent lama, stent ini. Mengapa ini bisa terjadi? Yang sering menyebabkan polymer integrity ini terganggu pada saat memasukkan stent. Terutama ketika pasien-pasien kita makin tua, diabetes makin banyak, CKD makin banyak, maka ketika kita berusaha memaksakan diri tanpa melakukan preparasi lesi yang cukup, yang terjadi adalah gesekan antara stent tadi dengan ada lesi di dalam koroner. Ini mungkin tidak terlihat, kita akan lihat bahwa stentnya oke-oke saja, tapi integritas polimer itu sedikit banyak sudah terganggu, dan itu ternyata bisa menjadi sumber trombosis di kemudian hari. Jadi penting sekali untuk memperbaiki stent design seperti ini. Dan juga neoatherosclerosis merupakan final pathway daripada late death failure, baik itu generasi pertama maupun kedua. Di sini dari OCT study kita perhatikan bahwa misalnya gambar yang di atas ini kita akan melihat yang putih di atas ini tentu stent, bagian dalamnya itu adalah mixed plaque, di mana di bawah stent ini atau di dalam stent ini adalah satu calcification dan juga ada lesi-lesi fibrous. Namun di bawah kita akan melihat bahwa ini adalah gambaran stent rupture, yang ini adalah dominan daripada lipid, ya, dan juga kita bisa melihat ini adanya thrombus, ya, yaitu white thrombus. Dan sehingga apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki death outcome? Yang pertama adalah membuat stent strut-nya makin tipis. Ini slide sangat penting menurut saya, terutama untuk para engineer ya. Yang kedua adalah bioabsorb polymer. Bagaimana polimernya itu bisa diabsorpsi sehingga tidak menyebabkan masalah di kemudian hari setelah drug diabsorb di dalam pembuluh darah, ya, tidak menyisakan masalah. Dan yang ketiga adalah eliminate the polymer.
yaitu menghilangkan polimer, dan yang keempat adalah eliminate the stent, yaitu BVS. Sayang sekali 2017 Abbott menarik stentnya, namun saya kira untuk ke depan nanti ada beberapa hal yang cukup prospektif ya dan promising, yaitu mungkin adanya satu magnesium base BVS ya. Di sini saya akan saya ambil dari jurnal Bioengineering. Hal ini menggambarkan bagaimana thick strut itu lebih berbahaya dibandingkan thin strut. Karena bukan saja efeknya kepada fleksibilitas dan deliverability untuk para operator, tapi ternyata adanya stasis daripada darah di belakang daripada stent pada thick strut ini. Yang ini bisa menjadi trombogenik dan ternyata mengaktifasi daripada kaskade koagulasi, di mana itu tidak terjadi atau sangat minimal terjadi kalau dia adalah thin strut. Satu hal lain adalah yang berkaitan dengan peran daripada biodegradable polymer dan durable. Itu banyak sekali penelitian-penelitiannya, terutama pada stable CAD. Saya ingin sedikit menyinggung penelitian dari salah satu PPDS harapan kita yang baru selesai kemarin. Itu adalah kita meneliti bagaimana performance daripada DES dengan biodegradable polymer dan juga DES dengan durable polymer. Tentu ini satu cohort retrospektif ya, dengan kurang lebih 400 pasien terbagi dua, 200 yang biodegradable dan durable polymer, dengan hasil yang ternyata memang untuk yang biodegradable, kalau kita lihat yang warna biru itu memiliki angka MACE dan juga angka stent trombosis yang jauh lebih rendah dan yang telah mencapai kemaknaan. Saat ini manuskrip daripada Dr. Ratna Andriati, PPDS kita, sudah masuk ke jurnal, mudah-mudahan bisa publikasi tahun ini. Saya akan sedikit menyentuh juga mengenai sponsor kita hari ini, Otsuka, yaitu mengenai salah satu kreativitas Firehawk ya, di mana Firehawk ini memiliki apa yang disebut sebagai abdominal groove. Ya, abdominal groove ini di mana polimer dan drug dimasukkan ke dalam satu lubang yang seperti ini, dan hanya di dalam satu sisi yang menghadap kepada dinding pembuluh darah. Jadi tidak di dalam dinding lumen. Kalau kita lihat di sini, jadi ini dia ada semacam lubang, dan kemudian di dalam lubangnya itu baru kemudian dimasukkan satu drug dan juga polimer yang biodegradable, artinya yang bisa hilang dalam waktu kurang lebih 9 bulan. Jadi ini merupakan gambar skematis betapa stent, drug eluting stent yang konvensional, yang biasa itu adalah meletakkan semua drug di semua sisi daripada stent, biasanya seperti itu. Yaitu jadi ada sisi yang menghadap ke dinding dan juga ada sisi yang menghadap ke pembuluh darah yang akan kontak dengan darah. Namun yang ini adalah stent target eluting stent dengan teknologi di mana obat dan juga polimer itu menghadap ke daerah dinding saja, dan yang menghadap ke arah pembuluh darah yang akan kontak dengan pembuluh darah itu relatif adalah satu BMS. Jadi dia menggabungkan satu keunggulan daripada drug eluting stent dan bare metal stent. Jadi half DES, half BMS, bisa dikatakan seperti itu. Efeknya adalah karena tidak adanya, saya kembali ke sini, karena tidak adanya drug di arah yang akan berkontak dengan darah, maka dalam konsentrasi di pembuluh darah, di darah, ternyata konsentrasi sangat rendah. Dengan drug density di dalam stentnya juga sepertiga, ternyata di konsentrasi dalam darah itu sampai 1/7 dibandingkan dengan stent lain. Jadi tidak banyak obat yang keluar di dalam darah, hanya fokus di dalam pembuluh darah untuk mencegah daripada proliferasi dan juga migrasi daripada vascular smooth muscle cells. Untuk kita para operator, tentu poin penting kita adalah stentnya enak atau tidak. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana entry profile, bagaimana kita
nyaman memasukkan, artinya dalam hal deliverability dan juga trackability, tentu ini berkaitan dengan entry profile, yaitu dalam hal ini cukup baik, yaitu 0,042. Dibandingkan dan cukup comparable dengan yang lain-lain ya, Promo, Science, dan lain-lain, kurang lebih 0,43, 45, 47, 44, kurang lebih. Dan kalau kita perhatikan daripada gambar stent ini adalah jika kita melihat bahwa biasanya obat dan polimer itu adalah dilapisi di luar daripada stentnya, namun ini adalah Firehawk ini adalah dimasukkan ke dalam stent, yaitu di abdominal groove ini. Keuntungannya adalah seperti yang kami sebutkan di awal, ketika berusaha memasukkan stent, seringkali polimer, integritas daripada polimer itu terganggu. Namun dengan adanya di polimer ini dimasukkan dan drugnya, tentu ini akan sangat terlindung sampai dengan proses stent deployment. Kalau kita lihat bahwa total thickness-nya kurang lebih 86 ya, cukup comparable dengan stent-stent yang saat ini, 70, 80, 90 rata-rata di bawah 100 ya. Dan setelah melihat daripada teori dan juga desain, stent design, bagaimana dengan data? Ada beberapa trial. Yang pertama yang dipublikasi ini di Euro Intervention 2017, yaitu Target One Trial, yaitu membandingkan antara Firehawk dan Science stent. Ini satu usaha yang sangat berani menurut saya, karena biasanya trial-trial itu adalah membandingkan dengan stent-stent sebelumnya. Bahkan membandingkan dengan bare metal stent untuk performance stent baru. Biasanya dengan BMS atau juga dengan Cypher ataupun dengan Taxus. Tapi ini membandingkan dengan stent terbaru yaitu Science. Dan karena ini adalah non-inferiority trial, jadi tidak berusaha melihat superiority, ternyata dari statistik tercapai bahwa ini dalam hal late lumen loss dalam 9 bulan ternyata sama antara Firehawk dan Science. Begitu pula ada satu OCT study di jurnal imaging, bahwa kalau kita perhatikan di sini, salah satu yang terpenting pada saat follow up stenting, yaitu dengan intracorneal imaging, adalah melihat apakah strat itu tercover atau tidak, atau yang disebut sebagai strat coverage. Kalau kita melihat di sini, ini tercover dengan baik. Kenapa perlu tercover dengan baik setelah beberapa bulan atau beberapa tahun? Agar stent itu tidak terpapar dengan darah, yang itu bisa menyebabkan thrombogenicity, yang prone terhadap stent thrombosis. Selain tentunya intimal thickness, itu juga harus dinilai, dan juga yang tidak kalah penting yaitu adanya aposisi. Jadi ada 3 hal poin itu yang dilihat daripada OCT study, pada follow-up study. Di jurnal CCI juga 2018 ini adalah adalah follow up 5 tahun dari 2 trial, Target One dan Target Two trial ya, dan hasilnya cukup baik ya, dengan cardiac death dan juga TLR, target lesion failure itu kurang lebih sama di level 8% antara selama 5 tahun. Jadi sampai 5 tahun pun angka target lesion failure itu hanya single digit ya. Jadi dan itu cukup comparable dengan stent Science yang memang ini adalah satu head to head study. Dan juga publikasi lain adalah target all comers. Target all comers ini adalah satu ketika sebelumnya adalah target trial hanya melibatkan populasi dari Asia, ya dalam hal ini adalah Cina, namun target all comers ini adalah melibatkan 21 center di Eropa di 10 negara. Lagi-lagi membandingkan antara Firehawk dan Science ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini yang terpenting pada saat follow up OCT yaitu berapa persen yang uncovered strat. Yang ini yang berbahaya. Makin tinggi tentu makin besar, makin rendah tentu makin baik. Jadi saya kira stent ini cukup baik. Dari publikasi terbaru Euro Intervention ini uncovered stratnya itu sangat-sangat minimal ya, walaupun jumlah limitasi ini adalah jumlah pasiennya masih sedikit. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah satu publikasi bergengsi ya, di jurnal juga bergengsi, yaitu The Lancet, yaitu satu
multi-center open label dari RCT. Namun sekali lagi karena ini adalah non-inferiority trial, jadi dari segi statistik, powernya itu tidak sampai pada membandingkan superiority antara satu stand dengan stand yang lain, hanya sampai pada non-inferiority trial. Jadi dengan target lesion failure yang antara obat ini, stand ini dengan science itu sama-sama baik, yaitu di level 6%. Dan juga follow up dari 2 tahun ya, 2 tahun dari stand ini di level 8%. Kalau tadi adalah melibatkan populasi yang low risk, namun ini merupakan publikasi yang membandingkan 2 stand pada populasi yang high risk, gitu. Jadi apa high risk? Maksudnya stand ini dipasang pada ISR, pada CTO, left main, pada SVG, pose ABG, pada calcification, bifurcation, dan tortuous vessel. Dan ternyata hasil daripada TLF-nya adalah cukup comparable, yaitu masih 1 digit ya, pada follow up 2 tahun. Ini adalah seperti halnya saya sebutkan tadi, beberapa company memang berusaha sedemikian rupa bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap double antiplatelet. Jadi ini adalah satu protokol, jadi ini bukan satu hasil penelitian. Tahun 2019 mereka baru melakukan satu studi, jadi ini satu ongoing study untuk melihat apakah DAPT 3 bulan cukup dibandingkan 12 bulan. Ya. Jadi para teman-teman sejawat dan para senior sekalian, untuk take home message pada presentasi saya kali ini adalah bagaimana teknologi dari PCI ini makin lama makin berkembang, dan perkembangan ini tentu saja adalah untuk mengatasi kekurangan daripada teknologi saat ini. Dan target eluting stand design yang merupakan desain yang terbaru dengan abdominal groove dan juga ditambah dengan biodegradable polymer merupakan satu opsi yang sangat promising untuk meningkatkan clinical success. Dan abdominal groove biodegradable polymer ini, atau yang disebut sebagai Firehawk ya pada presentasi kali ini, bisa dikatakan dengan banyak studi tadi, target 1, target 2, target all comers, dengan populasi Asia maupun Eropa, bisa dikatakan adalah sangat aman dan juga sama efektifnya dengan stand-stand terbaru, dalam hal ini adalah everolimus stand di banyak trial. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.